Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan lihat sebuah video yang mana ini alasan Habib Bahar kenapa memakai mobil mewah atau rumah mewah ya teman-teman. Mohon disimak sampai akhir dan nanti juga ada sedikit nasihat dari para kiai ya teman-teman, yang mana tentang ya nanti bapak-bapak ibu-ibu simak. Intinya sekarang Habib Bahar, ini alasan Habib Bahar memakai mobil mewah dan rumah mewah. Kita ke videonya ya. Yang ngaku Habib, dengarkan telinganya. Jangan berlaporan polisi, kelelawasan. Kayak apa caranya, Beb? Ya kah, pukuli, ya kah, tangkap, talii, buat dalam karung. Nah, timbai ke sungai. Bujur kada? Nyaringi bujur kada? Itulah mengapa para ulama tegas. Dulu kalau orang yang ngaku nabi jelas bisa dihukum pancung. Zaman dulu kan begitu. Kalau zaman sekarang dipidana penjara. Kalau orang ngaku nabi bisa dihukum pancung. Namun ada strategi orang nggak bisa ngaku nabi takut kena pancung, maka ngaku cucu nabi. Itulah mengapa para ulama menganjurkan kalau ada yang ngaku cucu Nabi, gebuk. Misalnya Syarif Aun, Mekah Al-Mukarramah zaman dulu, ada yang ngaku cucu Nabi, gebuk. Walaupun kalau zaman sekarang negara hukum, jangan main hakim sendiri. Di Indonesia ini kan saya nonton beberapa video, ada orang yang ngaku-ngaku Habib, digebuk. Mungkin dasarnya itu Habib Suparman Assegaf misalnya. Jadi kalau saya ini ngaku Habib Suparman Assegaf, itu ditampol. Ada yang ditampol pakai sendal, ada yang ditempeleng kepalanya, ada yang disepak. Kalau kita tanya ngapa orang itu ditampol, ditempeleng, dia ngaku Habib. Loh, apakah Nabi mengajarkan mukul orang? Kata dia, karena ulama menganjurkan kalau ada yang ngaku cucu Nabi, tabok. Nah, di situ saya dapat ilmu. Berarti kalau ngaku Habib saja ditempeleng, apalagi orang yang ngaku cucu Nabi. Kalau ngaku cucu Nabi kan dua dosanya. Kalau orang ngaku cucu Nabi, dosanya dua. Dosa besar, dosa lainnya lebih banyak lagi. Yang besar itu ada dua. Mengapa? Satu, menasabkan dirinya kepada selain leluhurnya. Itu dosa besar. Menasabkan dirinya kepada yang bukan bapaknya. Misalnya saya Suparman bin Abdul Karim, itu bapak saya. Karena saya nggak mau hanya Suparman bin Sugiman. Padahal Sugiman orang lain. Walaupun ibu-ibu percaya Suparman sama Sugiman mirip kayaknya ya. Mungkin begitu kan? Cuman Sugiman bukan bapak saya. Bapak saya itu Abdul Karim. Kan main HP, ribut. Ini majelis taklim, majelis ilmu, warisannya Rasulullah. Itu mau samain sama acara-acara dangdut. Udah dibilang sama Abu Aswad Ad-Duali, laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu hal yang lebih berharga, lebih mulia, lebih utama daripada ilmu. Ana melakukan itu untuk memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, agar orang-orang tidak meremehkan ilmu dan memberikan pelajaran bagi mereka bahwasanya ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, ilmu itu agung, jangan diremehkan. Duduk di majelis ilmu ngobrol sana, ngobrol sini, jangan main HP. Orang duduk di majelis ilmu mau ngapain? Nuntut ilmu, dengerin ilmu. Kalau mau ngobrol di rumah, paham? Dan bukan hanya itu aja, bukan hanya itu. Banyak orang ngomong, Habib Bahar hidupnya mewah. Banyak ngomong, Habib Bahar mobilnya bagus, ini mobilnya mobil-mobil ini. Habib Bahar hidup gaya hidup apa mewah apa segala macam. Anak ceramah pakai mobil bagus,
takriman wa tashrifan wa ta'ziman lil ilm, untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Terus harus pakai odong-odong gitu. Lihat bagaimana Abu Ya Maliki. Biar ente orang juga tahu. Ada 7 tempat, ana baru pulang dari bandara langsung ceramah. Ana nggak peduli, namanya dakwah, capek, lelah, itu harus ditelan. Namanya dakwah. Mau nggak mau ya harus begitu. Kalau ada yang ngomong, ana udah kasih peringatan. Ada yang ngomong, ana pulang. Buat apa ana datang kemari? Ana ini bukan pengamen yang menjual suara demi uang. Ana bukan biduan yang untuk menjadi bahan tontonan. Ini majelis ilmu, bukan majelis dangdutan. Paham? Jangan ada yang ribut. Sekali ada yang ribut lagi, jangan ribut. 3 kali ribut. Kan Anda udah bilang jangan ribut, ente orang masih ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pergi. Loh, kenapa, Beb? Iya. Takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa tahiyatan lil ilm. Itu untuk memuliakan ilmu, untuk menghormati ilmu, agar orang-orang siapapun tidak ada yang meremehkan ilmu. Oh, Bahar bin Smith jangan disamain sama kayak dai-dai lain yang bodoh amat. Justru itu perhatian. Justru itu mengajarkan. Ini loh, kalau lagi majelis taklim, minta orang jangan ribut. Sampai-sampai Al-Habib Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak berbicara atau ribut di majelis ilmu, dikhawatirkan meninggalnya meninggalnya su'ul khotimah. Untuk jadi pelajaran bagi orang-orang, ilmu itu mahal. Kita orang ini bukan kayak ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang datang nyampein ilmu, orang mau tahu, orang mau faham, mau enggak, yang penting dapat amplop. Ya, emang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, habib amplop. Nah, kita orang ngasih ilmu. Kenapa anak lakukan itu? Biar orang bisa menghormati ilmu, biar orang bisa menghargai ilmu. Karena tidak ada yang lebih utama dan lebih mulia selain daripada ilmu. Paham? Tapi kalau magom ente belum sampai, jangan ikuti. Kalau orang lain kan enggak, mereka bodoh amat. Jamaah yang di situ mau ribut kek, mau enggak kek, mau main HP kek, mau apa kek, mereka bodoh amat. Berarti kan enggak ada rasa perhatian terhadap umat yang tidak punya rasa hormat kepada ilmu, kepada mustami, pendengar yang biasa-biasa aja, bahkan main HP, ribut. Ini majelis taklim, majelis ilmu, warisannya Rasulullah. Itu mau samain sama acara-acara dangdut. Udah dibilang sama Abu Aswad Ad-Duali, laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu hal yang lebih berharga, lebih mulia, lebih utama daripada ilmu. Ana melakukan itu untuk memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, agar orang-orang tidak meremehkan ilmu dan memberikan pelajaran bagi mereka bahwasanya ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, ilmu itu agung, jangan diremehkan. Duduk di majelis ilmu ngobrol sana, ngobrol sini, jangan. Main HP. Orang duduk di majelis ilmu mau ngapain? Nuntut dengerin Kalau mau ngobrol di rumah. Paham? Dan bukan hanya itu aja. Bukan hanya itu. Banyak orang ngomong, Habib Bahar hidupnya mewah. Banyak ngomong, Habib Bahar mobilnya bagus, ini mobilnya mobil-mobil ini. Habib Bahar gaya hidup apa mewah apa segala macam. Anak ceramah pakai mobil bagus, takriman wa tashrifan wa ta'ziman lil ilm,
untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Terus harus pakai odong-odong gitu. Lihat bagaimana Abuya Maliki. Masih saling menghormati semenjak mereka tadi itu tidak saling menghasut, tidak saling mendengki. Karena itu penyakit kedengkian inilah yang membuat umat ini saling memusuhi, saling membenci. Apa yang dilakukan oleh orang yang hasud pada hakikatnya adalah karena menentang kehendak Tuhannya. Am yahsuduna ala ma atahumullah min fadlih. Ada orang dikasih ilmu dihasud, dengki sama dia, bukan ingin menjadi alim seperti dia, tapi dia mendengki. Ada orang dikasih harta lebih, dihasut sama dia, bukan ingin dia tadi itu bekerja untuk menjadi orang yang juga mempunyai harta lebih, tapi dia menginginkan bangkrut pekerjaannya, sekalipun dia tidak kaya, sekalipun dia tidak sukses. Ada orang dikasih misalnya turunan orang yang baik, didengki hanya karena dengki, maka itu semuanya akan merugikan dia. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang demikian? Kita senyum aja, kita senyum, kita tidak perlu larut dengan kebencian. Isbir ala hasad hasud fa inna sabraka qatiluh, kan nari ta'kulul hatab illam tajid ma ta'kuluh. Sabarlah kamu dengan orang yang dengki dan hasud kepada kamu, karena senyuman kamu dan sabarnya kamu itu akan membunuh dia. Sama dengan api, saudara. Kalau dia tidak mendapatkan kayu, api akan memakan dirinya dan akan mati dengan sendirinya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu yang dinilai oleh Allah itu adalah hatinya, bukan bentuk amalnya dan zahirnya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Karena itu nanti di hari kiamat, manusia yang beruntung adalah bukan karena turunannya, bukan karena juga sukses dalam perniagaannya, tetapi menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini qalbin salim, saudara, harus kita persiapkan untuk masa depan kita. Jangan sampai ada permusuhan dan kedendaman dalam hati kita. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita, sehingga ketika kita menginginkan qalbun salim, maka kita akan bisa kontrol mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Dan Anda nggak usah bingung untuk menghadapi polemik ini, ada nggak usah bingung. Kita punya Kiai Qurtubi, cukup mewakili kita semuanya. Kiai Qurtubi sudah cukup mewakili kita semuanya. Tinggal kita teruskan amal ibadah kita, kita teruskan dakwahnya kita semuanya. Insya Allah ini semuanya bayan tafi, ini semuanya bayan tafi, ini akan padam, ini akan hilang dengan sendirinya, saudara. Saudara,
kalau kita mendapatkan fusa, kita bau misalnya fusa kentut, jangan dicari sumbernya, udah paham kita sumbernya dari mana, dan jangan Anda cium karena itu akan mengganggu Anda. Tinggal Anda tahan nafas atau Anda menjauh, hilang dengan sendirinya nantinya. Ini semuanya adalah fusa, ini semuanya adalah durat, ya. Kita tahan diri, dan kita jauh aja, nanti dia hilang dengan sendirinya. Percuma kalau kita cari, kita akan semakin jijik nantinya. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini kita mohon kepada Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Apalagi kita ada di tahun baru Islam, ayo kita hidup baru, dengan semangat baru, dengan pemikiran baru. Kita jadikan tahun Islam ini adalah tahun untuk mengembalikan kejayaan Islam, tahun untuk membalikan daripada kemenangan Islam, karena umat Islam ini, saudara, Masya Allah, telah mendapatkan ujian yang luar biasa, mendapatkan ujian yang luar biasa. Kita aneh, kadang-kadang menjadi umat Islam ini aneh. Kalau ada musuh, bersatu menghadapi musuh. Kalau nggak ada musuh, saling musuhan. Wah, bersatu kalau ada musuh. Tapi kalau sudah nggak ada musuh, saling bermusuhan, saudara. Ini yang aneh sekali. Tapi ar-raja fillah jamil. Tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzan bahwa umat Islam tetap jaya insyaallah dalam perlindungan Allah. Ada satu hadis, ini tidak bisa dihindari memang, saudara. Untuk polemik yang begini ini pasti akan terjadi. Amrun yungkar alaih wala yustankar. Urusan yang pasti terjadi tapi tetap kita ingkari, karena itu adalah kesalahan, karena itu adalah Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi alasan kenapa Habib Bahar memakai mobil mewah dan rumah mewah ya teman-teman, karena untuk menghormati ilmu, karena ilmu itu sangat-sangat berharga lebih dari apapun ya teman-teman. Ya kita doakan saja semoga Habib Bahar bin Smith sehat selalu, Allah panjangkan umurnya ya teman-teman, dan mudah-mudahan Habib Bahar ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan semoga kita semua sehat selalu, panjang umurnya, amin. Terima kasih, semoga kita panjang umur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.